kabar? Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat ya. Perkenalkan, saya Dwi dari Pop yang akan menjadi moderator dan memandu jalannya sesi webinar kali ini, teman-teman. Nah, Dwi mau memperkenalkan dulu. Selamat datang teman-teman semua. Selamat datang di webinar ini. Jadi webinar ini merupakan bagian dari event Ready Set Rise yang diselenggarakan oleh Club dan Growth Center by Kompas Gramedia. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, apa sih Club itu dan apa sih Growth Center, jadi dia mau menjelaskan sedikit bahwa Club adalah sebuah platform online yang bertujuan untuk membantu generasi muda Indonesia dalam menemukan karir yang tepat, seperti itu. Sedangkan Growth Center adalah kumpulan praktisi dari bidang HR yang membantu organisasi untuk tumbuh dan berkembang bersama. Baiklah, teman-teman udah tahu belum kalau misalnya event Ready Set Rise ini berlangsung selama 4 hari, mulai dari hari ini hari Rabu 30 September sampai nanti hari Sabtu 3 Oktober 2020. Tujuannya buat apa nih kita ngadain event Ready Set Rise? Untuk membantu teman-teman semua dalam menghadapi situasi saat ini yang penuh dengan ketidakstabilan, ketidakpastian, kemudian kompleksitas dan ambiguitas. Nah, selain mengikuti berbagai webinar selama event Ready Set Rise ini, teman-teman bisa juga membeli berbagai paket belajar dengan harga menarik serta melamar kerja di berbagai perusahaan di Indonesia. Nah, semoga event Ready Set Rise ini bisa menjadi starter kit teman-teman semua untuk start stronger, do better, dan go further tidak hanya dalam karir tapi juga kehidupan sehari-hari. Baiklah, Di mau mengucapkan terima kasih juga kepada Tanoto Foundation dan Kompas Gramedia sebagai sponsor utama event Ready Set Rise ini. Kemudian terima kasih kepada kompas.com dan kompas.id sebagai bagian dari Kompas Gramedia sebagai media partner. Nah, terima kasih juga kepada Body Shop Indonesia yang sudah mendukung terlaksananya sesi webinar ini. Jangan lupa teman-teman untuk mengunjungi website dan media sosial Tanoto Foundation untuk info lebih lengkap mengenai kegiatan dari Tanoto Foundation ya. Baiklah, seperti biasanya nih untuk teman-teman yang udah pernah ikut webinar yang diselenggarakan oleh Klop, sebelum mulai, Dwi akan menjelaskan dulu ada 3 fitur di webinar Zoom teman-teman. Silakan dilihat di bagian bawah. Ada raise hand, chat, dan Q&A yang bisa dimanfaatkan, diutilize selama sesi webinar ini berlangsung agar webinarnya dapat berjalan dengan interaktif dan juga lancar. Yang pertama ada fitur raise hand yang ke tangan. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya untuk memberi notifikasi nih, untuk menyapa moderator dan juga speaker. Kemudian ada fitur chat. Nah, fitur chat ini dapat teman-teman gunakan untuk menyapa moderator, menyapa speaker, menjawab pertanyaan dari moderator dan speaker, serta menyapa peserta lainnya juga boleh. Nah, jika ada kendala teknis yang dialami selama sesi webinar berlangsung, misalnya suara dari moderator atau speaker tidak terdengar jelas, atau misalnya gambarnya tidak jelas terlihat, teman-teman silakan komunikasikan kendala tersebut di fitur chat ya. Kemudian di fitur ketiga ada fitur Q&A. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan webinar ini jika ada pertanyaan seputar topik yang kita bahas hari ini. Silakan langsung kirimkan pertanyaan kalian melalui fitur Q&A karena nanti akan kita bahas langsung bersama dengan speakernya kita. Oke, karena dia udah jelasin nih fitur-fitur yang bisa kalian utilize selama sesi webinar berlangsung, mari kita coba dulu ya. Dia mau tahu dong teman-teman yang udah nggak sabar untuk ikut sesi webinar ini, untuk dengar sharing session bersama dengan speaker kita yang kece, boleh dong raise hand-nya, dicobain dulu. Mau dong teman-teman raise hand. Oke. Iya, mana raise hand-nya? Nah, dia juga kepo banget nih sama teman-teman semua. Kalian di sini asalnya dari mana sih? Gitu. Kemudian lagi sibuk kegiatan apa nih?
Boleh banget dong di chat ke Dwi. Iya, di chat ke Dwi dong mau ada berapa nih yang raise hand kita coba lihat. Udah ada 13 orang yang raise hand. Thank you. Terus asalnya dari mana nih teman-teman semua? Oke, dari Banyuwangi, dari Medan, Malang, Semarang. Wah, Medan. Halo, dari Sumatera Utara. Kebetulan dia juga asalnya dari Sumatera Utara, dari Medan. Dari Makassar, dari Malang. Ini ada dari Jogja juga. Benar-benar beragam ya, kayaknya dari Sabang, dari Sumatera sampai Jawa, sampai Sulawesi, banyak nih. Thank you banget teman-teman yang udah raise hand tadi dan juga udah share ke Dwi dan ke speakernya mengenai kegiatan serta asal kalian dari mana. Baik. Selanjutnya dia akan menjelaskan kita mau bahas apa sih di sesi webinar kali ini. Tentunya teman-teman udah tahu bahwa hari ini webinarnya bertemakan 101 Makeup Tutorial for Your Virtual Interview. Nah, apa aja nih yang akan kita bahas di hari ini? Ada 3 hal ya teman-teman, 3 hal penting ya. Ada tutorial makeup untuk virtual interview, kemudian apa aja hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan makeup interview kerja, serta tips and trick makeup virtual interview kerja. Menarik banget kan? Wah, pasti udah gak sabar nih. Siapa sih speaker Cece yang akan bawain topik menarik hari ini? Kita ada Kak Ilya Kamelia. Oke, boleh kita sapa dulu Kak Ilya Kamelianya. Halo Kak Ilya. Oke. Halo, halo. Halo Kak Ilya, apa kabar? Ya baik. Oke, boleh banget nih dinyalain kameranya. Oke, sip. Kita lihat Kak Ilya ya, teman-teman semua. Jadi supaya lebih dekat nih sama Kak Ilya, lebih dekat, lebih hangat gitu ya. Dia akan menjelaskan sedikit siapa sih Kak Ilya. Jadi Kak Ilya adalah Retail Academy Manager di The Body Shop Indonesia dan udah kerja lama banget nih Kak Ilya ya. Nanti Kak Ilya bisa jelaskan sedikit juga jika mau. Dan Kak Ilya adalah produk expertnya dan punya pengetahuan yang luas banget terkait produk, mulai dari ingredients-nya, feature-nya, sampai dengan benefit-nya. Lucu banget kan speaker kita teman-teman? Udah nggak sabar? Kak Ilya, kita sekarang udah ada berapa clubbers nih yang join. Tadi udah pada raise hand nih, Kak Ilya. Udah pada semangat banget untuk dengar sharing sessionnya bersama dengan Kak Ilya. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja Kak Ilya, silakan disampaikan materinya. Oke. Oke, baik. Materinya. Gue sebentar ya. Iya, Kak Ilya. Kak Ilya kalau boleh tahu udah berapa lama sih di Body Shop? Udah lama banget. Udah lebih dari 20 tahun di Body Shop. Wah, luar biasa. Udah lama banget ya teman-teman. Berarti memang Kak Ilya ini adalah expertise nih. Kalau misalnya teman-teman mana tahu ada yang sering menggunakan produk dari Body Shop, cocok banget nih. Kebetulan ketemu sama Retail Academy Manager-nya langsung. Nanti Kak Ilya setelah presentasi itu akan memberikan tutorial makeup. Jadi untuk teman-teman yang udah prepare nih, alat makeupnya di sebelah, bisa nanti sambil ikutin apa yang Kak Ilya praktekin. Jadi bisa kelihatan hasilnya ya Kak Ilya ya. Nanti bisa di-chat juga, di komen, di chat ya ke Kak Ilya, ke Dwi, gimana nih setelah mengikuti tutorial makeup dari Kak Ilya. Oke? Nah, Oke. baik. Kita akan menunggu. Oke. Mbak Dwi, ini kita mau share materinya? Ya. Oke. Silakan. Oke, sudah kelihatan? Para Kelihatan clubbers sudah kelihatan? Oke, halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Suaranya jelas nggak? Suaranya clear. Suaranya clear. Oke. Nah, tadi kan dari Mbak Dwi sendiri sebenarnya sudah diceritakan,
udah dijelaskan bahwa mau ngapain sih sebenarnya kita pagi ini gitu ya. Jadi kita ingin memberikan tutorial mengenai make up yang seperti apa sih yang sebaiknya diaplikasikan di wajah kita jika kita akan mengikuti virtual interview. Oke. Teman-teman, saya boleh memperkenalkan diri sekali lagi ya. Ya, nama saya Ilya Kamelia, saya udah lama banget di Body Shop, dan saya sekarang ada di Retail Academy, itu di bagian training buat teman-teman kita yang ada di toko. Nah, saya orang Sunda, jadi nanti kalau misalnya ada sedikit logat-logat saya yang mengarah ke Sunda-Sunda, itu kelihatan gitu, kalau saya itu orang Sunda gitu ya. Jadi dari sekarang saya udah kasih tahu dulu gitu. Nah, itu perkenalannya sedikit. Oke, berikutnya, di slide berikutnya. Nah, make up tips. Jadi sebenarnya, para Clover, saya tuh akan jauh lebih banyak memberikan tips and trick karena saya yakin bahwa teman-teman tuh kalau make up pasti udah pada jago semua. Apalagi sekarang itu zamannya digital, teman-teman pasti sudah melihat tutorial make up yang banyak sekali dari YouTube. Ya. Nah, khusus untuk hari ini ada beberapa tips yang mungkin di YouTube itu belum tentu dibahas gitu karena biasanya kalau dari YouTube itu make up yang dibahas itu adalah make up yang sedang tren saat ini. Yang harus kita simak adalah tidak semua make up yang sedang tren itu bisa cocok di wajah kita, apalagi kalau momennya itu untuk mengikuti virtual interview. Itu. Ya, kecepatan nggak ngomongnya? Nggak ya? Nggak ya? Lanjut aja. Nah, jadi seperti apa sih sebenarnya make up yang paling cocok atau yang paling sesuai yang bisa digunakan saat kita akan melakukan virtual interview? Tentu saja yang natural look. Nah, natural look di sini yang harus saya garis bawahi adalah bukan make up yang katanya natural look. Jadi nggak apa-apa dong, saya pakai lipstick yang tipis aja. Nggak apa-apa dong, saya pakai alisnya natural aja, nggak perlu rapi. Nggak apa-apa dong, lingkaran hitam di bawah mata saya kelihatan gitu. Karena katanya natural aja. Nggak boleh menor, nggak boleh pakai bulu mata palsu gitu. Nah, natural look di sini artinya adalah kita harus menampilkan make up yang istilahnya no make up yang tetap kelihatan cantik, yang tetap harus meng-highlight bagian yang perlu di-highlight di wajah kita. Misalnya kita mau lihat nih, oh kayaknya alisnya nih harus diapain. Terus di bagian pipinya gitu, kayak wajah saya ini kan bulat gitu kan. Nah, gimana ya caranya supaya saya mendapatkan wajah yang tidak terlalu bulat gitu. Bagaimana cara mengaplikasikan blush on-nya supaya lebih tepat gitu. Nah, itu nanti yang akan saya berikan tipsnya. Ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Make up natural look itu bukan make up yang asal-asalan, yang bukan secara tampilan terlihat natural saja, tapi kita harus melihat kelebihan yang di wajah kita, itu yang harus ditonjolkan, tapi juga tidak perlu menor, tidak perlu harus yang bold gitu, jadi cukup yang terlihat cantik di wajah kita. Oke, selanjutnya. Nah, dalam bermake up yang harus bagus itu adalah pemakaian base. Karena sebaik apapun eyeshadow, blush on, atau lipstick yang kita gunakan, kalau pemakaian base-nya itu tidak sempurna, tidak baik, maka warna yang akan kita aplikasikan di wajah itu juga tidak akan keluar dengan sempurna juga. Ya, jadi caranya untuk membuat base yang bagus, sebaiknya itu wajahnya harus dibersihkan dulu, harus sudah menggunakan pelembab wajah, supaya nanti makeup yang akan kita gunakan di wajah itu bisa masuk ke dalam kulit kita dengan baik dan halus hasilnya. Tentu saja juga kesehatan kulit wajah itu harus dijaga, karena sebaik apapun makeup yang kita aplikasikan di wajah, kalau kulitnya tidak dirawat dengan baik, maka hasil makeupnya pun tidak akan baik. Ya, oke. Yang pertama itu menggunakan foundation. Dalam memilih warna foundation, dipastikan bahwa warnanya itu betul-betul sesuai atau cocok dengan
tone di wajah kita. Biasanya kan kalau tone wajah itu ada pink tone, ada yellow tone gitu. Jadi kita harus ikutin tuh, ya. Terus kita kalau mau beli foundation itu juga harus dicek dulu gitu. Kalau misalnya kadang secara umum orang bilang, oh katanya kalau pakai foundation harus 1 tingkat lebih putih dibandingkan kulit kita gitu. Ada yang bilang, oh enggak, katanya harus lebih gelap dibandingkan kulit kita. Itu boleh, tapi intinya tetap harus dicoba dulu. Dan tipsnya untuk mencoba foundation yang akan kita gunakan, itu di bagian pipi yang ke arah rahang. Supaya nanti saat kita mengaplikasikan foundation, itu secara complexion ya, hasilnya itu akan sama antara warna di wajah dan di leher. Ya, nah foundation kalau misalnya, aduh aku nggak mau nih pakai foundation, kok terlalu berat gitu, nanti terlihat lebih tebal gitu, nggak apa-apa kalau nggak suka pakai foundation, bisa pilih BB cream atau CC cream, kan sekarang udah mulai banyak ya, yang memang lebih light, lebih halus, dan lebih sheer saat digunakan di wajah. Nah, untuk yang berjerawat, biasanya dia akan bilang, aduh saya nggak mau pakai foundation karena kulit saya banyak banget jerawatnya. Don't worry, sekarang banyak banget foundation. Di Body Shop sendiri kita ada matte clay foundation, itu bagus banget untuk mengatasi kulit yang berjerawat. Jadi tetap para clubbers itu bisa menggunakan foundation tanpa khawatir takut jerawatnya akan semakin banyak. Karena di dalam matte clay foundation ini ada kandungan tea tree oil yang bisa melawan jerawat dan mencegah supaya jerawatnya itu tidak makin meradang. Ya, concealer juga penting digunakan di wajah kita, terutama di bagian mata. Saya sengaja nih hari ini nggak pakai make up sama sekali gitu, karena saya pengen kasih lihat ke teman-teman bahwa sebenarnya pemakaian make up yang natural itu tidak harus tebal gitu, tapi concealer tetap bisa digunakan, foundation tetap digunakan. Nanti saya akan kasih tipsnya bagaimana cara menggunakannya secara tipis aja. Ya, berikutnya bedak atau powder. Ini juga ada 2 yang bisa digunakan. Itu ada yang dalam bentuknya compact, ada juga yang dalam bentuk powder. Jadi tinggal dipilih aja, ingin yang hasilnya lebih mengcover atau ingin yang hasilnya lebih halus. Pemakaian alat make up tools-nya itu juga bisa dipilih. Kalau bisa ingin hasilnya lebih padat, lebih mengcover, itu bisa pilih puff. Tapi kalau ingin hasilnya yang jauh lebih natural, lebih sheer, itu bisa gunakan kuas untuk mengaplikasikan bedak atau powder. Oke. Kemudian menggunakan blush on. Blush on itu pada dasarnya digunakan untuk mencerahkan wajah. Nah, ini juga ada tipsnya untuk menggunakan blush on. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa wajahnya bulat, jangan aplikasikan blush on itu di apple of cheek. Nah, kalau pengen tahu apple of cheek itu letaknya di mana, teman-teman tinggal depan cermin, terus tersenyum, nanti muncul tuh apple of cheek-nya. Nah, kalau wajahnya udah bulat, jangan tuh pakai blush on-nya di apple of cheek, pakai di bawahnya. Jadi kalau kita senyum, apple of cheek, nanti ada tulang pipinya. Nah, pakai blush on-nya di bawah situ, baru dibaurkan ke atas supaya tampilannya lebih lebih tirus wajahnya. Dan kalau untuk yang wajahnya bulat, pastikan menggunakan blush on 2 warna. Satu warna yang lebih coklat itu di bawah apple of cheek, dan untuk bagian apple cheek-nya boleh dikasih warna pink sedikit, tapi dibaurkan hingga halus. Nah, itu untuk penggunaan blush on. Nah, ini semua bagian dari base yang harus kita aplikasikan di wajah kita. Terus kita bilang, aduh aku pengen banget nih pakai shading, boleh nggak ya? Boleh. Tapi ingat, pakai shading itu harus hati-hati dan harus pakai senatural mungkin. Ya, biasanya teman-teman tuh pengen banget pakai shading hidung gitu. Gimana sih caranya gitu? Ini juga hati-hati karena bentuk hidung itu kan beda-beda ya. Ada yang dari atas udah mancung, tapi ada juga yang mancungnya hanya di bawah gitu. Itu juga ada tipsnya. Jadi kalau yang hidungnya sudah mancung, jangan pakai shading itu dari pangkal hidung, karena nanti akan terlihat lebih mancung. Ya, pakainya dari bawah ke atas. Nah, tapi kalau misalnya bentuk hidungnya yang nggak terlalu mancung dari atas, nah itu baru pakai shadingnya dari atas, dari sela-sela sudut mata dalam. Gitu. Oke.
menarik banget nih Kak Ilya tipsnya. Iya, aku soalnya lagi baca, ini ada pertanyaan, ini boleh dibacain atau nanti aja nih dijawabnya nih Mbak Dwi? Ini lanjut aja dulu kita Kak Ilya. Oh, lanjut aja. Oke. Setelah makeup tutorial kita akan ada sesi Q&A. Oke, baik. Nah, jadi untuk base, tadi ya, apa namanya, komponennya untuk base itu dari mulai foundation, concealer, bedak, sampai blush on, itu harus benar-benar sempurna dulu. Kalau ini udah sempurna, baru kita aplikasikan makeup di bagian mata kita. Oke, kita bisa lanjut ya. Iya. Oke, nah ini makeup untuk mata. Nah, untuk mata itu ada eyeshadow, ada eyeliner, ada maskara, ada eyebrow yang harus kita gunakan. Nah, sekarang lagi pandemik seperti ini, biasanya kan orang-orang itu menggunakan masker. Yang akan di-highlight pertama kali pasti make-up-nya itu make-up untuk mata. Benar ya, Mbak Dwi ya? Benar banget, Kak Ilya. Nah, itu. Jadi, hati-hati dalam mengaplikasikan make up di mata. Ini juga jangan, aduh ini kan lagi pakai masker, jadi aku kayaknya harus pakai eyeshadow warna biru deh. Atau harus pakai warna yang ungu deh gitu. Ya enggak juga gitu. Justru kalau lagi pakai masker kayak gini, fokus lawan bicara kita itu adalah ke bagian mata. Jadi, pastikan make up di bagian mata itu serapi mungkin. Jadi aplikasikan eyeshadow itu dengan halus di bagian mata, jangan berlapis-lapis gitu ya. Jadi tentukan aku harus mengaplikasikan warna yang nude, warna yang muda itu di seluruh kelopak mata. Setelah itu ambil warna coklat tua atau warna abu-abu itu di sudut mata. Terus untuk di tengah mata itu pakai warna yang kayak koral, yang stampin, yang warna-warna yang lembut aja, jadi jangan yang terlalu mencolok, gitu kan. Nah, eyeliner juga bisa dipilih. Kalau misalnya belum terbiasa menggunakan liquid eyeliner, ini bisa gunakan eyeliner dalam bentuk pensil atau dalam bentuk gel yang sangat mudah diaplikasikan, dan haluskan menggunakan line softener supaya nggak terkesan strong di bagian mata. Tapi kalau sudah terbiasa menggunakan eyeliner yang liquid, ini juga pastikan cara mengaplikasikan di matanya itu jangan yang, aduh sekarang lagi trennya lagi wing gitu kan. Aku mau interview, ini supaya nanti aku keterima, aku mau dong pakainya yang wing gitu. Ya enggak ya, nanti rekruternya bingung. Ini saya mau ngajak ngomong, tapi kok matanya ngeganggu banget ya gitu. Ada wing linernya, jadi juga hati-hati menggunakan eyeliner. Jadi jangan karena lagi tren sekarang itu harus smoky terus harus wing gitu, kita ikuti nih, siapa tahu nanti rekruter aku tertarik nih karena make up mata aku bagus banget gitu. Enggak ya, enggak kayak gitu. Maskara juga sekarang memang kayaknya kan paling gampang itu pakai extension bulu mata gitu. Tapi di zaman pandemi kayak gini kayaknya agak takut-takut juga ya kita menggunakan extension bulu mata. Jadi kita balik lagi deh, kita menggunakan maskara yang lebih sehat untuk mata, yang setiap mau tidur bisa kita bersihin, yang tidak akan membuat iritasi pada bulu mata kita. Nah, pemakaian maskara ini juga tips dari saya, maskara itu tidak boleh digunakan lebih dari 6 bulan, karena itu akan merusak mata kita dan akan menyebabkan iritasi di bagian mata. Cara menggunakan maskara sebaiknya itu dimulai dari akar bulu mata, itu diangkat ke atas dengan gerakan zigzag, dan pastikan bahwa kuas maskaranya itu masih bagus, belum ada gumpalan-gumpalan maskaranya, karena itu yang akan membuat bulu mata kita nggak natural, terus terlihat bergumpal, jadi aneh gitu. Ya. Kemudian eyebrow atau alis, pemakaian alis juga ini bisa disesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau bentuk wajahnya bulat, jangan sekali-kali menggunakan alis itu ke arah bawah atau dibikin lebih bulat lagi. Teman-teman, para clovers ini bisa bayangin kalau bentuk wajahnya bulat terus tiba-tiba pakai alis yang ke arah bawah, itu bentuk wajahnya akan terlihat lebih bulat lagi gitu. Jadi kalau bentuk wajahnya bulat, aplikasikan alis itu dari pangkal alis, puncak alis sampai ke ujung luar alisnya itu agak sedikit ada puncaknya, sedikit aja, jangan terlalu naik gitu.
Nah, itu yang akan menyeimbangkan bentuk wajah kita supaya tidak terlihat lebih bulat. Ya, eyebrow juga atau alis itu juga bisa dipilih kalau ingin hasilnya natural dan sudah ada sedikit gitu rambut alisnya, itu gunakan yang dalam bentuk powder. Tapi kalau misalnya, lu alisku tipis banget gitu, hampir nggak kelihatan, boleh dipilih yang bentuk pensil atau sekarang ada yang bentuknya gel yang ada kuasnya yang supaya aplikasinya itu bisa lebih halus dan hasilnya lebih natural. Oke? Untuk bagian Oh. mata, Ini sudah. penting Ini udah banget nih banyak Kak temennya Ilya. juga nih Mbak Dwi. Ya, Iya. ya. Oke, aku lanjutin ya. Iya, Kak Ilya, silakan. Oke, selanjutnya ini adalah bagian tadi base udah, cheek udah, eyes juga udah. Sekarang kita ke bagian lips. Nah, lipstick. Ini kalau lagi buru-buru itu termasuk saya juga. Oh, lagi buru-buru, lipstick pakai asal aja deh gitu. Padahal harusnya sih enggak ya, karena lipstick itu adalah sentuhan akhir untuk perhiasan kita yang memang betul-betul harus dibuat rapi. Ya, jadi tipsnya untuk membuat bibir kita cantik, menarik, terlihat sehat itu sebelum menggunakan lipstick kita harus menggunakan lip liner dulu karena ada beberapa orang yang merasa bahwa bentuk bibirnya itu tidak simetris, ada yang atasnya tipis, bawahnya tebal, terus ada yang kiri sama kanan juga beda, yang satu naik, yang satu enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dikoreksi itu bisa gunakan lip liner dulu, tapi pemakaian lip liner juga hati-hati. Yang tipis, jadi jangan sampai kayak dulu tuh ada trennya gitu yang pakai lipstick, warna lipstick sama warna lip liner itu lebih tebal warna lip linernya. Nah, untuk interview itu nggak boleh. Ya, jadi bikin senatural mungkin, tetap dibentuk dulu, digaris dulu, disempurnakan dulu bentuk bibirnya, setelah itu baru diulaskan lipstick yang akan kita gunakan. Ini masih boleh menggunakan warna-warna pink, coklat, atau coral. Lip gloss masih boleh digunakan atau lip shine supaya tampilan wajah kita terlihat lebih cerah dan terlihat lebih segar. Tuh, ya. Ada satu lagi, seperti halnya wajah kita, kulit kita, tubuh kita, bagian bibir itu juga bagian yang perlu dirawat. Nah, cara melawat bibir itu paling gampang sebenarnya dioleskan madu setiap mau tidur. Tapi kalau sekarang ribet harus nyari madu segala macam gitu. Ada produk namanya lip scalp, itu scrub bibir. Lip scalp ini adalah scrub bibir yang bisa digunakan seminggu sekali atau seminggu 2 kali untuk mengangkat sel-sel kulit mati di bibir dan tampilan bibir kita tuh jadi halus, jadi lembut, dan kalau digunakan secara rutin itu warna asli bibir kita itu akan kembali lagi. Ya, ini juga harus dicoba nih. Sekarang banyak kok, bukan hanya Body Shop, tapi banyak juga sih brand lain yang mempunyai lip scalp, dan itu sebenarnya harus digunakan supaya tampilan kita jauh lebih sehat. Gitu. Karena make up sekarang itu bukan hanya harus terlihat cantik, tapi juga harus terlihat sehat. Oke, sudah selesai presentasinya. Mbak Dwi, gimana ini? Oke, thank you banget. Ini thank you banget Kak Ilya untuk tipsnya. Jadi habis ini karena Kak Ilya mau langsung demo ini simple makeup tapi terlihat profesional untuk persiapan virtual interview, silakan Kak Ilya. Tapi kita punya waktunya ini sekitar 10 menit, cukup kan untuk Kak Ilya demoin? Boleh, 10 menit boleh. Boleh, oke. Silakan Kak Ilya. Oke, baik. Yang mau ini sambil ikutan di rumah, sambil ikutan apa yang dipraktekin sama Kak Ilya, boleh banget ya. Di-prepare peralatan makeupnya di sebelah kalian, biar nanti kelihatan, wah ini ternyata cocok nih di wajah saya seperti ini. Jadi looknya udah oke Kak untuk persiapan virtual interview, boleh banget. Jangan lupa juga masukkan pertanyaan kalian di fitur Q&A, nanti kita akan bahas bareng-bareng sama Kak Ilya, teman-teman. Oke. Kak Ilyanya udah ready? Oke.
Halo, hai. Kelihatan sekarang ya? Tadi nggak kelihatan. Clear banget Kak Ilya. Oke. Nah, ini teman para Clubbers boleh dilihat. Aku nggak make up sama sekali nih. Khusus untuk para Clubbers semua gitu. Jadi tadi saya hanya menggunakan pelembab wajah aja sebelum ke sini. Nah, kita bisa mengaplikasikan ini ada foundation, ini yang tadi saya bilang, ini namanya matte clay foundation, ini hasilnya matte, jadi kalau bermasalah dengan kulit yang berminyak dan berjerawat bisa menggunakan foundation yang matte clay ini. Jangan khawatir, bahan dasar utamanya itu adalah marula oil yang tetap menjaga kelembutan kulit, melembabkan kulit, dan ada tea tree oilnya yang untuk mencegah jerawat di wajah dan mengobati jerawat. Ya, ini dipakainya boleh pakai kuas, ada kuasnya khusus ya untuk foundation, atau bisa pakai tangan. Nah, tapi kalau saya sarankan kalau baru pertama kali pakai tangan aja supaya hasilnya lebih rata. Ya, oke. Ini cara pakainya. Nah, segini kelihatan? Oke, kelihatan Kak Ilya. Ya. Oke. Kenapa saya bikin 5 titik? Supaya nggak ada bagian yang terlupakan. Oke. Ya. Merata. Ya. Diaplikasikan menggunakan tangan aja. Ini. Sambil Kak Ilya makeup, dia mau bacain ini nih, chat dari Clovers nih Kak Ilya. Jadi tadi ada yang komen, Kak Ilya bare face-nya cakep banget nih Kak Ilya, gitu. Terus Iya, pada, soalnya kalau kulit itu harus dirawat. wah, ini poin penting yang harus dicatat ya, Cloversnya kulit itu harus dirawat karena tadi dibilang sama Kak Ilya bahwa tidak hanya terlihat cantik tapi juga terlihat sehat kulit. Penting banget tuh. Oke. Nah, tipis nggak? Kelihatan kondisinya dari sana? Sejujurnya sih Kak, kalau dari Dwi tidak terlihat Kak foundationnya. Tipis. Nggak terlihat. Nah, ini karena aku memilih warna yang paling sesuai dengan warna kulitku. Jadi itu tadi, kalau misalnya kita untuk makeup malam, bolehlah kita ambil foundation satu tingkat lebih terang dibandingkan warna kulit kita. Tapi untuk pemakaian sehari-hari, khususnya untuk interview, itu cari foundation yang warnanya hampir sama dengan tone kulit kita. Ya. Oke. Penting banget untuk nyobain. Sebelum beli foundation, kita nyobain cocok nggak di skin tone-nya. Iya, betul. Tadi cobainnya, jangan lupa ya, mencobanya itu di bagian sini, rahang, sama di bawah. Supaya dari wajah sampai ke leher warnanya sama. Ya. Supaya belang-belang ya Kak Ilya ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau misalnya tadi dilihat, oh foundationnya terlalu tebal, saya nggak biasa pakai foundation, boleh juga pakai BB cream. Ya, terutama di bagian seputar mata. Iya. Iya, nggak apa-apa. Banyak banget pertanyaannya ya. Pada excited semua soalnya Kak Ilya. Ini karena tahu. Iya, jadi aku fokusnya jadi ke pertanyaan juga gitu. Banyak banget pertanyaan sebenarnya pengen pengen segera dijawab, tapi nanti aja saya akan jawab. Jadi sekali lagi nih ya, saya refresh lagi. Jadi kalau bermasalah dengan kulit yang berminyak dan berjerawat, supaya hasilnya lebih matte dan nggak khawatir bahwa foundation ini bisa menyebabkan jerawat atau menjadi ada komedonya, itu gunakan yang matte clay. Jadi banyak sih sebenarnya sekarang foundation yang untuk mengatasi jerawat juga ya. Jadi jangan takut. Tapi untuk hasilnya yang light itu bisa pilih BB cream atau CC cream. Sekarang ini juga
sangat light, diaplikasikannya juga mudah, bisa menggunakan kuas atau bisa juga menggunakan jari tangan aja supaya halus, dan biasanya kalau pakai jari tangan tuh tebal tipisnya itu berasa. Ya. Nah, kemudian concealer, ini hati-hati dalam memilih concealer. Kalau bisa, kalau belum pernah menggunakan concealer, jangan menggunakan yang bentuknya krim. Karena kalau memilih yang bentuknya krim, nanti saat diulaskan di bagian seputar mata itu hasilnya akan jauh lebih tebal, ya istilahnya sekarang cakey gitu ya. Jadi kelihatan berbeda antara bagian wajah yang lainnya dan di bawah mata. Ya, ini juga diaplikasikannya sedikit aja. Aku ada tips bagaimana cara menggunakan concealer untuk mengatasi lingkaran hitam di bawah mata. Ya, saya sering lihat tuh orang tuh kalau pakai make up, concealernya itu ditaruhnya justru di sini, di bawah mata persis. Di bagian sininya nggak diperhatikan. Yang ada, nanti ketika menggunakan bedak, yang bagian sininya tebal, yang sininya tipis. Begitu keringetan, sisa concealernya di sini. Sementara di sini bedaknya sudah habis. Jadi kalau menggunakan concealer, itu pastikan, ini kan kita berkantung nih di sini, lingkaran hitamnya di sini. Di sini ada lingkarannya, ada apa ya namanya nih, garisnya. Nah, kita taruhnya di garisnya seperti ini. Tuh. Kelihatan? Ya, kelihatan Kak Ilya. Nah, jadi baurinya dari sini. Jadi jangan dari dalam. Kalau dari dalam nanti malah jadi tambah kelihatan, tambah di highlight, ya. Terus ini dibaurinnya ke atas dan ke bawah. Ya, saya pakai lagi. Wah, ini kayaknya banyak yang salah kaprah nih Kak Ilya dalam pemakaian concealer. Mostly soalnya ditemukan di bawah mata langsung gitu pemakaiannya. Oke. Tipsnya tadi dipilih ya. Ini saya pilihnya BB cream atau beauty balm atau beauty cream atau CC cream. Ini memang karena saya menggunakan yang dari Body Shop, jadi kalau ini bisa digunakan di bawah mata. Kalau untuk yang lain ya harus dipilih memang yang khusus untuk di mata atau yang apa namanya yang bisa untuk semuanya. Gitu. Karena saya dari Body Shop, jadi saya menggunakannya yang bisa digunakan untuk di bagian bawah mata juga. Gitu. Cukup, Mbak Dwi, gimana? Cukup Kak Ilya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini saya tadi sudah menggunakan di sini, yang ini saya nggak pakai. Wah, kelihatan bedanya. Ah? Udah kelihatan. Kelihatan ya? Kalau Dwi sih ngelihat bedanya Kak Ilya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada jerawat-jerawat yang mau ditutupin, ini sebelum kita menggunakan bedak ya, ini saya balik lagi menggunakan matte clay. Jadi kalau mau nutupin jerawat atau bagian-bagian lain, ini bisa menggunakan matte clay. Gimana ya? Anggap aja deh, ini tai lalat saya jerawat deh. Sampai bingung, jerawatnya di bagian mana? Supaya lagi nggak jerawatan Kak itu. Nah, jadi boleh seperti ini, menggunakan matte clay. Oke. Kelihatan? Kelihatan. Tersamarkan Kak. Iya. Ya. Oke. Jadi sebenarnya sih kalau untuk produk yang teman-teman udah ini aja, yang udah cocok aja pakainya nggak apa-apa gitu. Ini hanya tipsnya aja cara menggunakannya. Oke. Oke Kak. Kelihatan Kak Oli dari situ? Kelihatan. Oke. Selanjutnya untuk bedak, ini juga kita ada pilihan. Pilihannya yang satu dalam bentuk powder. Ini sebenarnya powder. Kita bilangnya press powder gitu karena memang di press, tapi sebenarnya powder. Jadi ini kalau diulaskan di wajah hasilnya akan jauh lebih natural. Ini yang tadi saya presentasikan di awal bahwa jika ingin hasil yang lebih cover, yang lebih tebal, bisa menggunakan puff seperti ini. Caranya adalah di Oke. Kelihatan? Ya.
Ya, di tap-tap kayak gini. Oke, Oke. diulaskan. Nah, Oh. di wajah. Jadi pakainya jangan gini ya, jangan digeser ya, tapi di Tapi tap-tap tap-tap ya. seperti ini. Iya, di tap-tap seperti ini. Oke, aku agak berdiri nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Kak Ilya. Oke. Ini teman-teman jadi lebih jelas nih cara menggunakannya seperti apa sih. Mungkin banyak yang belum tahu Kak Ilya, masih ada yang menggeser penggunaan bedaknya. Jadi yang baik di tap-tap Iya, aja ya Kak ya. iya. Di tap-tap aja. Satu, hasilnya akan jauh lebih rata. Kedua, ini akan tahan lama. Jadi nanti kalau misalnya keringetan nih, habis jalan jauh gitu keringetan, ini bedaknya tetap ada gitu. Kayaknya lebih jelas kalau saya berdiri kayak gini ya. Ya jelas. Oke, jangan lupa bagian leher, ini juga sama ya, di tap-tap. Oke, udah kelihatan dari situ ya Kak Oli ya. Oke. Nah ini tadi saya menggunakan puff untuk hasil yang lebih cover, yang lebih padat. Nah kalau ingin hasilnya jauh lebih natural, ini bisa gunakan kuas. Ya, pilih kuasnya yang besar. Ini kalau di Body Shop kita sebut face and body brush, karena ini bisa digunakan untuk wajah, bisa juga digunakan untuk di bagian leher atau di bagian shoulders, kalau kita misalnya ingin menggunakan baju-baju yang lebih apa namanya rendah. Tapi kalau interview jangan ya, pakai bajunya tetap yang sopan. Oke, ini caranya adalah ini walaupun menggunakan kuas tetap harus diambil sama di tap-tap diambil. Yes. Pastikan kalau misalnya ada yang di wajahnya tumbuh rambut-rambut halus atau bulu-bulu halus yang tubuhnya ke arah atas, itu kita ikutin ya, kita ikutin karena jangan melawan nih, kayak saya kan ini banyak yang rambut-rambut halus yang tumbuhnya ke sini, jadi jangan pakainya jangan ke atas karena dia nanti akan terangkat dan hasil bedaknya akan rata. Ikutin tumbuh bulu ya. Iya, ikutin arah tumbuhnya bulu di wajah atau rambut ya di wajah. Oke. Boleh di bagian mata. Oke. Bagian mata juga dikasih bedak ya Kak Ilya, di kelopak matanya tadi. Iya, boleh. Tadi ya, pilih lagi juga bedaknya, memang bedak yang kita tahu bahan dasarnya apa, menyehatkan kulit atau tidak gitu. Itu yang paling penting sebenarnya dalam memilih makeup itu, bukan hanya sekedar warna, bukan hanya bisa mempercantik wajah, tapi harus ada ingredients yang bisa membuat kulit kita itu tetap sehat. Ya, oke. Untuk base sudah. Sudah. Oh, Kelihatan nggak bedanya antara kiri sama kanan? kelihatan bedanya Kak Ilya. Cuman dia mau ngingetin nih Kak Ilya, waktu kita 5 menit lagi untuk tutorial makeupnya. Bisa? Oke, siap. Oke. Selanjutnya untuk alis. Nah, karena kebetulan alis saya cukup tebal, jadi saya menggunakan yang bentuknya powder seperti ini. Ya. Nah, alat bantunya adalah kuas. Ini di wajah saya aja biar kelihatan kuasnya. Jadi kuasnya ini namanya slanted brush, ini agak miring seperti ini. Jadi aplikasikannya sangat mudah. Ya, tipsnya dari saya kalau menggunakan alis itu ambilnya dari tengah ya, jangan dari pangkal alis. Kalau ngambilnya dari sini, nanti kalau misalnya ketebelan agak susah lagi koreksinya. Jadi biasakan dari tengah, diarsir ke belakang seperti ini. Oke, diarsir pelan-pelan. Nah, nanti dari sisanya ini, kuasnya dibalik. Nah, jadi yang lancipnya itu mengarah ke sana, terus ini ditarik ke depan.
Tuh. Jadi natural. Ya, saya ulang lagi untuk mata yang sebelah sini, selalu dari tengah ke belakang, pelan-pelan aja. Terkadang teman-teman tuh kalau bikin alis tuh pengennya cepet-cepet aja gitu, jangan ya. Oke, arsir ke arah atas, terus ke belakang, dibalik lagi. Nah, gampang kan bikin alis? Cepet banget Kak Ilya. Udah ya. Sekarang menggunakan eyeshadow. Eyeshadow juga bisa dipilih warnanya. Kebetulan kita punya produk multifungsi. Ini bisa untuk alis, bisa untuk eyeshadow, bisa untuk blush on juga. Nah, ini warna-warna ini cocok sekali digunakan untuk para clubbers yang akan mengikuti interview. Jadi tinggal dipilih aja warna yang lembut, bisa satu warna atau dua warna. Oke, diulaskan di mata seperti ini. Pakai tangan aja. Nah, ulaskan di kelopak mata. Gimana sih supaya kita tahu batasnya kelopak mata itu yang mana? Nah, saat teman-teman tap-tap kayak gini nih, ini tepat di bola matanya. Ini akan terasa dari jari tangan kita bahwa, oh, jadi di bagian bola matanya aja yang dikasih warna yang natural. Oke. Kemudian ambil warna yang lebih gelap, ini di sudut mata seperti ini. Kalau misalnya saya nggak mau dua warna, mau satu warna aja boleh. Pilih yang warna abu-abu atau warna yang coklat. Oke. Kak Oli boleh bantu kelihatan nggak warnanya Kak Oli di situ? Kelihatan ya? Oke. Mbak Dwi kelihatan nggak warnanya Mbak? Kelihatan Kak Ilya, ada warna yang pink ya, sama ada yang... Ya, saya ulang lagi. Kalau belajar makeup itu nggak usah takut-takut. Untuk pemula sebaiknya menggunakan jari tangan, tapi kalau mau rapiin, mau pakai kuas juga boleh. Sudut mata. Ini di bagian lipatan mata, ini juga boleh kalau mau dikasih warna, diulaskan ke arah dalam. Ya. Tipsnya adalah ketika kita akan bermakeup, pastikan dulu kita tahu bentuk wajah kita, bentuk mata kita, bentuk bibir kita, supaya saat mengaplikasikan itu tidak salah arsir. Oke, untuk eyeshadow sudah. Selanjutnya saya akan menggunakan eyeliner. Eyeliner juga bisa dipilih. Saya menggunakan yang liquid. Nah, untuk yang baru mau coba menggunakan liquid eyeliner, caranya adalah, nih ya, ditarik kayak gini sedikit aja, diulaskan eyeliner. Oke, dari ujung, pelan-pelan aja, tarik ke dalam. Oke, kelihatan? Kelihatan Kak. Oke. Wah. Kebanyakan sih Kak, teman-teman. Nah, ya. Paling untuk kesan natural, iya. Untuk kesan natural ini bagian dalamnya juga boleh gunakan. Oke, ini bentuknya liquid, jadi sebenarnya nggak boleh langsung kebuka matanya ya, karena kalau buka matanya dia akan nempel di atas ya. Gitu. Ulaskan pelan-pelan aja. Boleh juga dipilih liquid eyeliner yang dalam bentuk pensil. Oke, terakhir saya akan menggunakan maskara. Maskara, oke. Ingat ya, jangan gunakan lebih dari 6 bulan, nanti matanya iritasi. Oke, cara menggunakannya adalah dari sini, jadi selalu dari akar bulu mata, ditarik pelan aja. Jadi jangan kencang ya, pelan-pelan aja supaya hasilnya tidak menggumpal. Kelihatan ya? Ini harus dibiasain nih, karena saat pakai maskara itu kita harus ngelihat. Oke, nah kalau ingin hasilnya lebih lentik, gunakan dulu penjepit bulu mata. Ya, menggunakan penjepit bulu mata juga hati-hati karena dia dijepitnya harus pelan-pelan dari pangkal alis, tengah alis sampai ke ujung.
Saya sering lihat tuh orang pakai penjepit bulu mata, itu langsung di tengah, dipencet, langsung ditekan-tekan ke atas sampai patah. Itu nggak boleh. Satu, hasil yang nggak natural. Dua, bulu matanya jadi rusak, nanti tumbuhnya itu tidak akan sempurna. Jadi pastikan menggunakannya dari pangkal dulu pelan-pelan, ke tengah sampai ke ujung. Ya, oke, maskara sudah, eyeliner sudah. Kita akan menggunakan blush on. Blush on tadi ya, kalau wajahnya bulat jangan di apple of cheek nih. Saya mau kasih lihat, apple of cheek itu ini nih. Ya, saat kita tersenyum ini akan keluar. Kalau bentuk wajahnya oval, heart shape atau hati, atau panjang, itu boleh gunakan di apple of cheek supaya hasilnya jauh lebih sempurna. Ya, ini apple of cheek. Nah, kita gunakannya di sini. Saya menggunakan produk yang tadi ya, yang bisa untuk eyeshadow. Nah, ulaskan ke arah belakang seperti ini. Ini gerakannya ngambang aja, jangan terlalu. Kelihatan nggak sih, Kali? Kelihatan. Oke. Nah, kalau misalnya bentuk wajahnya bulat, saya mau pakai shading. Shading nggak usah lah pakai foundation yang nanti hasilnya jadi warnanya abu-abu. Tuh saya sering banget gitu banyak pertanyaan dari customer kita di toko. Kenapa sih aku kalau pakai shading jadinya abu-abu gitu? Nggak usah. Pilih aja powder. Ini cara pakainya mudah, terus gampang. Tinggal diambil warna yang gelap. Terus kita bilang O. Nah, taruh di bawah. Sekali lagi bilang O. Nah, make up itu harus dibikin fun, harus dibikin happy. Kalau make up-nya sambil dibikin fun, dibikin happy, hasilnya juga bagus. Tapi kalau make up-nya stres, nanti hasilnya juga jadi nggak bagus gitu. Itu dari saya ya tips ya. Jadi kalau mau belajar make up sambil kayak gini aja gitu, dibawa fun aja gitu. Jangan takut salah, jangan takut nanti bleber ke sana ke sini, nggak usah. Gitu. Selama kita mengaplikasikannya tepat, itu hasilnya juga akan baik. Oke. Lipstick yang terakhir, aku menggunakan liquid lip seperti ini. Ini mudah karena udah ada kuasnya. Jadi kalau teman-teman mau interview, pakai aja yang ini, lebih gampang. Ya. Oke. Tadi udah dikasih tahu sama Kak Ilya juga ya teman-teman tips untuk memilih lipstick ya. Warna lipstick yang paling tepat untuk interview. Ini warnanya nggak ngejreng, ini warna apa ya namanya Kak? Pink ya? Warna bibir sebenarnya. Ini sebenarnya antara pink peach warnanya. Oke. Udah selesai nih Kak Ilya. Wah. Udah. Oke, teman-teman bisa dilihat ini contoh tutorial makeup yang bisa teman-teman aplikasiin, teman-teman recreate lagi nanti saat mau menghadapi virtual interview. Jadi kelihatan simple, look profesional juga, tapi kulit terlihat sehat Kak Ilya. Ya, jadi benar-benar menonjolkan apa fitur-fitur wajahnya kita gitu. Bukan jadi harus kenal ya. Harus kenalan dulu nih sama bentuk wajah kita. Gitu. Ya, penting banget. Oke, terakhir aku mau kasih setting spray. Ini tuh supaya lebih tahan lama dan lebih fresh ya. Oke. Dibiarin aja ya Kak ya, nggak usah pakai tisu, nggak usah diserap pakai tisu. Nggak usah. Nggak usah diblot. Iya, cukup. Oke. Nah, ngapain lagi ini? Baiklah, teman-teman, silakan diresapin dulu wajahnya Kak Ilya. Ini contoh final look-nya. Ya, oke banget ya, final look dari Kak Ilya. Simple banget tadi sebenarnya, cuman agak lama karena Kak Ilya sambil menjelaskan nih ke teman-teman tipsnya secara lebih mendetail. Oke, Kak Ilya, ini udah ada beberapa pertanyaan yang diajukan sama Clovers di fitur Q&A. Nah,
Tapi karena kita waktunya ini udah mau habis, gue mau tanya dulu nih ke Kak Ilya, kalau misalnya kita perpanjang 10 menit, kita selesai webinarnya 10.40, apakah Kak Ilya bersedia? Bersedia, nggak masalah, boleh. Bersedia. Oke, Jadi mau nanya kebersediaan dari Clovers juga nih. Kita tambah waktunya 10 menit, jadi selesainya 10.40. Apakah bersedia? Yang bersedia boleh banget dong tolong raise hand biar ditahu kita bisa ngasih extend Iya, waktunya. mau. Wah, oke. Pada banyak yang raise hand, Kak, kita tambah ya. Jadi sekarang kita langsung aja jawab pertanyaan teman-teman. Di fitur Q&A jadi udah lumayan banyak. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan sebenarnya mirip-mirip nih Kak Ilya terkait dengan virtual interview Kak. Nah katanya kalau misalnya makeup udah oke nih di depan cermin tapi sering banget di depan kamera malah jadi nggak kelihatan. Itu gimana ya Kak tipsnya? Iya. Jadi kita mengenal istilah shading ya. Kita mengenal istilah shading. Kadang kalau orang berpikir bahwa oh shading itu harus warnanya gelap dan terang gitu. Pasti kalau shading prinsipnya gelap dan terang gitu. Tapi bagaimana cara mengaplikasikannya itu yang akan menjadi makeup kita, riasan kita itu terlihat di kamera. Jadi sebaiknya memang tadi ya kenalan dulu dengan bentuk wajah. Jadi kalau mau mengulaskan shading, pastikan tadi kalau harus di bawah pipi gitu. Jadi patahan-patahannya itu harus kelihatan. Karena kalau misalnya shadingnya nggak kelihatan, memang di kamera jadinya biasa aja gitu. Intinya tadi kenalin bentuk wajah. Kalau bentuk wajahnya heart shape itu biasanya di daerah dahinya itu lebar, di bagian pipinya tirus, itu jangan pakai shadingnya di bawah pipi gitu, karena nanti di kamera juga percuma, nggak akan kelihatan juga gitu. Pakai shadingnya di daerah dahi supaya wajahnya terlihat lebih oval misalnya gitu ya. Begitu juga dengan bentuk yang wajahnya yang square atau yang kotak gitu, itu juga menggunakan shadingnya juga hati-hati karena rata-rata orang itu kalau bermakeup menggunakan shading itu katanya shading itu pakai di sela-sela hidung, terus ininya pakai putih, ininya pakai gelap, sininya pakai gelap gitu. Tapi dia nggak tahu gitu bahwa sebenarnya ada teknik khusus dalam mengaplikasikan shading wajah gitu supaya di kamera juga kelihatan patahannya. Gitu. Oke, thank you Kak Ilya. Jadi tadi teman-teman kita tipsnya adalah memperhatikan shading di wajah ya, supaya fitur wajah kita Iya, kenalin bentuk wajah. Dan gitu. Penting banget untuk mengenali tipe wajah kalian seperti apa, kemudian produk-produk yang kalian gunakan yang paling cocok itu apa. Baik Kak Ilya, thank you. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ngeliatin ada yang bertanya nih Kak, menarik banget. Jadi katanya gini, kenapa sih waktu interview rekruter selalu memperhatikan penampilan fisik? Padahal saya percaya bahwa saya lebih dari apa yang terlihat. Tapi kenapa sih rekruter justru selalu memilih yang kelihatannya tuh lebih cantik? Apakah saya salah? Kalau berdasarkan pengalaman saya, sebenarnya sih saya beberapa kali interview orang gitu, bukan cantiknya sih yang dilihat gitu. Tapi yang saya perhatikan ini bagaimana cara dia menampilkan dirinya, bagaimana kepercayaan dirinya. Nah, biasanya orangnya sih kelihatannya biasa aja gitu, nggak cantik juga gitu, make up-nya juga nggak bagus gitu, tapi karena dia selalu tersenyum, dia terlihat percaya diri gitu, dan ketika kita mengajukan beberapa pertanyaan dia juga menjawabnya dengan tersenyum gitu. Karena dengan tersenyum itu biasanya make up yang tidak sempurna pun akan kelihatan jadi cantik gitu. Kalau pengalaman saya interview orang itu bukan dilihat dari ya harus yang cantik gitu, tapi kita bisa lihat gitu. Ini kira-kira nanti kalau misalnya kita terima dia jadi karyawan di tempat kita, ini orangnya tuh akan seperti apa gitu. Ya, akan lebih diuntungkan lagi kalau memang dia memiliki wajah yang smiling face. Nah, itu biasanya para recruiter itu lebih tertarik tuh sama orang-orang yang smiling face gitu, karena kayaknya senyum terus gitu. Tapi kalau dia
percuma dia pakai make up cantik gitu, tapi selama interview gitu dia cemberut gitu, tidak menampilkan wajah yang bersahabat, ya kita juga rekruternya malas juga sih sebenarnya. Jadi salah ya kalau dibilang nyarinya yang cantik, yang make upnya bagus juga enggak gitu, tapi dicari yang memang dia percaya diri, terlihat rapi gitu. Kita bisa lihat ya, masa mau kerja di salah satu perusahaan, misalnya jadi sekretaris gitu, terus tiba-tiba dia harus pakai lipstick merah, harus pakai make up yang tebel, kan nggak kayak gitu juga. Oke, thank you Bukan banget aku sih. nih. Mungkin ini banyak teman-teman yang bertanya-tanya juga ya, seberapa penting sih Iya. sebenarnya yang paling penting tadi dari Kak Ilya sampaikan bahwa bagaimana sih kita membawakan diri saat menghadapi Iya, interview. betul. Ya, tepatnya itu. Bagaimana kita membawakan diri kita dan banyak senyumlah, tunjukkan kita percaya diri gitu. Ya, Iya. ramah. Penting Ya. banget ya untuk menunjukkan bahwa kita memiliki confidence gitu, kepercayaan diri ya. Iya. Banget teman-teman. Oke. Nah, tapi walaupun misalnya teman-teman habis ini mencoba lebih banyak tersenyumnya juga harus genuine ya Kak ya. Harus dari hati. Iya. Jangan yang terpaksa kelihatan juga soalnya. Oke. Iya, harus tulus. Karena cantik itu sebenarnya dari hati, bukan dari penampilan. Penampilan itu bonus, karena memang kesan pertama saat orang akan bertemu dengan kita, itu memang yang dilihat itu penampilannya dulu, gitu. Ya. Tapi setelah itu, setelah 5 detik, kita ngobrol, nah itu udah mulai deh ke konten apa yang sebenarnya yang ingin kita tanyakan dan jawaban apa yang kita bisa dapatkan dari yang akan interview itu. Baik, Kak Ilya, thank you banget. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada followers yang bertanya dari Rizky Febrina Sunarti. Tadi kan Kak Ilya juga udah lumayan sering nih mention bahwa perlu untuk mengenali wajah kita terlebih dahulu. Nah, ada tips nggak nih dari Kak Ilya, apa aja yang bisa kita lakukan untuk lebih mengenal wajah kita? Untuk lebih apa? Lebih mengenal. Boleh diulang Kak Mbak Dwi? Oh iya, boleh. Jadi, tadi kan Kak Ilya udah sebutin nih, kita penting banget langkah pertamanya adalah untuk mengenali tipe wajahnya kita seperti apa. Nah, ada nggak tips dari Kak Ilya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk lebih mengenal wajah kita? Oh, oke. Saya udah baca. Ya, untuk lebih mengenal wajah kita, satu, kita harus perhatikan baik-baik. Cara memperhatikannya di depan cermin, kita lihat, cara lihatnya kayak gini. Oh, bentuk wajah saya tuh ternyata panjang ya, oval ya. Kenapa? Karena panjangnya dari sini, luasannya di sini lebih panjang, di sini lebarnya lebih pendek gitu. Oh, berarti bentuknya panjang. Oh, rahang saya menonjol, berarti saya bentuknya square. Oh, dahi saya lebar, terus pipi saya tirus, oh berarti heart shape atau bentuknya hati. Oh, pipi saya kok penuh gitu, terlihat penuh kayak saya seperti ini gitu. Terus antara lebar dahi dan panjang ke bawah sama, oh berarti bulat. Nah, itu dasarnya ya, supaya kita mengenal bentuk wajah kita. Terus yang kedua, belajar mengaplikasikan make up di wajah. Coba-coba deh, misalnya, oh saya pakai blush on dulu deh di apple of cheek gitu. Terus saya bercermin lagi, oh ternyata bulat. Oke, dihapus dulu di bagian sininya. Terus, kita bilang, oh, terus kita pakailah di sini. Nah, ini terlihat lebih tirus. Oh, berarti tipsnya cara menggunakan blush on untuk saya adalah di bawah tulang pipi, jangan di apple of cheek-nya. Bagian mata juga lihat, karena ada yang mono eyelid, ada yang banyak ya bentuk mata tuh, aduh belasan gitu. Kalau misalnya kita melihat bahwa, oh ternyata saya tuh nggak punya lipatan mata gitu, oh berarti saya mono eyelid gitu. Jadi pakai eyeshadow-nya hanya boleh di kelopak mata aja, nggak boleh di 2-3 warna ke atas karena nanti hasilnya jadi nggak bagus. Tapi kalau misalnya ada lipatan mata, oh ternyata bentuk mata saya open eyes, istilahnya tuh open eyes gitu. Jadi saya kalau pakai eyeshadow itu masih boleh di sudut mata sampai di lingkaran mata. Jadi tipsnya tadi ya, bahwa lihat di cermin, rambutnya dikebelakangin dulu, lihat di cermin bentuk wajah kita seperti apa,
terus dites menggunakan produk yang akan kita ulaskan di wajah. Tadi boleh di apple of cheek, boleh di sini, atau di bagian mata. Coba deh pakai eyeshadow 3. Aduh, kok jelek banget ya, gitu. Hapus lagi. Oh, saya pakai di kelopak aja. Oh, ternyata jauh lebih cantik seperti ini. Jadi ingat, tren itu senang kalau kita ikutin tren, tapi tren itu tidak selalu akan cocok di wajah kita. Jadi yang paling tepat adalah tadi belajar mengaplikasikan make up di wajah. Caranya adalah coba dulu 1, terus 2, 3 sampai ke highlight. Tapi kalau nggak cocok langsung dihapus lagi. Ternyata saya cocoknya hanya di kelopak aja, ya udah gitu. Itu sih kalau tips dari saya untuk bisa mengenal bentuk wajah kita dan sebaiknya mengaplikasikan make up-nya itu seperti apa. Itu Mbak Dwi. Cukup nggak penjelasannya? Halo? Halo, sorry Kak, ke-mute tadi. Cukup, iya, cukup banget Kak Ilya penjelasannya, dan thank you banget Kak Ilya udah sharing tipsnya. Jadi teman-teman bisa praktekin apa tips dari Kak Ilya tadi. Sama sekarang kan juga udah banyak nih informasi yang bisa kita dapatkan di internet ya Kak Ilya ya, untuk misalnya lebih lagi seperti apa gitu. Terus, oh iya Kak Ilya, ternyata, mohon maaf nih teman-teman semua, hilap atau ternyata kita sesinya sampai jam 12. jadi memang iya, jadi memang kita punya waktu nih untuk jawab pertanyaan teman-teman semua. Semoga terjawab semua ya. Oke, langsung kita ke pertanyaan berikutnya ya Kak Ilya ya. Iya, boleh. Baik, untuk setting spray disemprotnya apakah harus dari jarak yang jauh, minimal berapa sentimeter dari muka? Dan bagusnya untuk finalnya apakah setting spray atau face mist, Kak? Ini gabungan ya pertanyaan. Oh, berarti ini udah pemakai body shop nih ya yang nanya ya? Kayaknya, Kak. Oke, jadi sebenarnya kita lihat dulu produknya. Kalau kita menggunakan vitamin E face mist misalnya dari Body Shop, itu fungsinya lebih untuk merawat kulit wajahnya supaya terjaga kelembapan kulitnya dan air di wajah juga terjaga. Nah, kalau setting spray ini digunakan untuk betul-betul yang menggunakan make up. Jadi memang formulasinya beda, benefitnya juga beda. Gitu. Itu yang pertanyaan yang pertama. Jadi face mist itu lebih untuk merawat kulitnya. Kalau setting spray ini lebih untuk mempertahankan make up yang kita gunakan. Nah, cara pakainya itu sekitar 15-20 cm aja, supaya penyebarannya itu ke wajahnya rata. Kalau terlalu dekat, nanti dia spritzing gitu hanya fokus ke salah satu bagian aja. Tapi kalau kita jaraknya 10-20 cm, ini dia akan menyebar. Sebaiknya juga dengan gerakan silang seperti ini ya. Gitu. Kelihatan? Kelihatan, Kak. Wah, jadi nggak sabar pengen ini nih sebenarnya recreate makeup look-nya Kak Ilya. Terus seger banget ini semprot-semprot. Ini setting spray atau face mist. Semprot-semprotnya. Padahal bedaknya beda loh. Tadi yang ini sama ini beda. Ini juga beda semua. Oke, thank you Kak Ilya. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada menarik nih Kak, untuk hairstyle yang cocok untuk interview seperti apa? Jadi untuk menunjang tadi makeup udah dijelasin sama Kak Ilya, jadi kalau hairstyle ada tipsnya nggak Kak? Oke. Kalau pengalaman aku lagi, kalau hairstyle itu sebaiknya memang rambut itu harus rapi, jangan terbang-terbang. Jadi kalau bisa bangunnya lebih pagi, jadi dicatok dulu rambutnya, dirapiin. Karena kalau rambut itu yang penting rapi. Kalau misalnya boleh nggak sih aku pengen diikat aja gitu, rambutnya di ponytail. Boleh ya, boleh aja di ponytail, tapi hati-hati. Karena ponytailnya juga nggak boleh yang kayak sengaja gitu loh. Saya pengen di ponytail, terus nanti agak ditarik-tarik gini gitu. Ini juga akan mengganggu para rekruter yang akan mewawancarai yang akan diinterview itu gitu. Jadi sebaiknya sih memang
dalam kondisi yang rapi, dicatok kalau rambutnya pendek, kalau rambutnya panjang, kalau mau di ponytail, ponytailnya jangan yang di atas, tapi ponytailnya ponytail yang di bawah, seperti ini, dan pastikan ini rapi, jangan ada yang disengaja di kedepanin gini gitu ya. Kalau memang untuk hangout oke gitu, tapi kalau untuk interview akan sangat mengganggu sekali. Itu sih, jadi harus disiapin waktu untuk merapikan rambut gitu. Ya kalau perlu harus potong dulu deh gitu. Yang pasti harus rapi karena itu kan menunjukkan kita nanti para recruiter kan berpikir, nih kalau rambutnya interview aja kayak gini, apalagi nanti kalau udah jadi karyawan di sini bisa lebih berantakan dari ini gitu sih. Terjawab nggak? Terjawab Kak Ilya. Jadi penting banget nih kalau semua. Selain dari tampilan makeupnya udah oke, penampilan rambutnya juga ya, bagi yang kelihatan rambutnya silahkan di-prepare waktunya lebih lama, nggak apa-apa ya. Supaya nanti the best look yang bisa teman-teman bawain saat virtual interview. Apapun saat interview, nanti kalau misalnya situasinya sudah memungkinkan. Selanjutnya Kak Ilya, ini ada beberapa pertanyaan untuk yang punya masalah jerawat nih Kak. Gimana sih cara untuk menutupi bekas jerawat saat bermakeup? Karena walaupun udah pakai foundation masih sering terlihat nih jadinya item-item malah di wajah. Itu gimana Kak Ilya? Oke. Kita balik lagi ya ke awal ya. 1, pilih concealer atau korektor itu yang memang warnanya sesuai dengan warna kulit. Kedua, cara mengulaskan korektor atau apa nih namanya concealer itu caranya juga nggak digeser, di tap-tap. Jangan campur-campur ya. Kadang karena kebanyakan lihat dari YouTube gitu maunya semua dicampur-campur, jadi satu aja. Fokus di tap-tap, misalnya, aduh, gimana ya? Oke, sini misalnya, ya. Ini caranya di tap-tap seperti ini. Pilih warna yang betul-betul paling sesuai. Dan lakukan ini sebelum menggunakan bedak. Ya. Jadi ini boleh digunakan sebelum foundation atau setelah foundation. Oke, agak sabar sih, harus sabar gitu. Jadi jangan yang taruh di tap terus langsung pakai bedak, enggak juga, harus lebih sabar. Nah, ini caranya. 1, pilih warna korektor yang sesuai dengan warna kulit. Kalau lebih gelap boleh, jangan lebih terang. Ya, karena kalau lebih terang dia justru akan meng-highlight jerawatnya. Oke, setelah menggunakan korektor, menggunakan foundation, baru menggunakan bedak. Nah, kalau pengen betul-betul tertutup rata, itu gunakan twist cake seperti ini, ya. Twist cake seperti ini, jadi jangan gunakan yang powder. Ini kalau di Body Shop namanya all-in-one face base. Ini paduan antara bedak dan foundation dalam satu kemasan praktis. Hasilnya juga bagus jika digunakan seperti ini. Mbak Dwi, aku jadi perak gini, nggak apa-apa? Nggak apa-apa Kak Ilya, nggak apa-apa. Soalnya tadi ada beberapa Clovers yang bertanya, mungkin ini mungkin pertanyaan untuk beberapa teman-teman lain juga kali ya. Khususnya yang punya bekas jerawat tuh, kan kadang sulit banget buat mengcovernya. Tuh. Iya, ya. Oke, nah saya udah contohin. Kelihatan nggak kalau lihat dari situ? Nah, gimana? Hasilnya belang nggak? Enggak. Enggak. Ya, jadi kalau misalnya belum punya produknya, promosi nggak apa-apa ya. Beli aja. Iya, beli aja Matte Clay ini tadi, Matte Clay Foundation. Karena ini memang diformulasikan khusus untuk blemish skin atau kulit yang berjerawat. Kalau misalnya ada sisa-sisa jerawatnya, itu justru lebih baik lagi karena ini akan mengcover gitu, dan jerawatnya tidak akan tumbuh lagi.
gitu, karena ada tea tree oil di dalamnya. Cara pakainya tadi menggunakan tangan aja, khusus untuk di jerawat atau di spot yang bekas jerawatnya itu ditap-tap dulu, ditap-tap di jerawatnya, terus di sampingnya itu diratakan dengan bagian kulit lainnya. Ya, jadi ya ini lagi pandemi gini di toko kebetulan kita nggak ada tester sih ya gitu. Jadi kalau lagi nggak kondisi kayak gini sebenarnya bisa ke counter yang Body Shop, bisa coba yang mana yang namanya matte clay gitu. Tapi nggak apa-apa lah, lagi pandemi ini beli aja deh. Karena ini bagus sekali untuk kulit yang berminyak dan berjerawat. Nggak, ini bukan karena aku orang Body Shop ya, karena banyak banget sih customer kita yang cocok banget menggunakan matte clay foundation ini gitu, karena memang kondisinya berjerawat di usia-usia 19 sampai 24 25 itu kan masih berjerawat gitu. Rata-rata memang mereka memilihnya matte clay foundation gitu, sesuai saran dari kita sih. Itu Mbak Dwi. Siap, thank you banget Kak. Ini ada pertanyaan lanjutan sebenarnya. Mungkin tadi udah sempat dijawab juga sama Kak Ilya, tapi ada concern nih dari teman kita bahwa untuk yang punya kulit berjerawat dan bekas jerawat, mungkin nggak tahu ya separah apa bekas jerawatnya, apakah akan menjadi pertimbangan untuk rekruter? Jadi penampilan fisik. Oke, kita lihat dulu kita itu interviewnya untuk posisi apa, di perusahaan apa. Jujur aja, kalau memang di retail kosmetik, namanya juga retail kosmetik ya, di retail kosmetik, di produk perawatan wajah, yang untuk frontliner, untuk di garis depan, untuk di toko lah, kalau kita bilangnya, itu memang penampilan wajah, itu akan menjadi pertimbangan untuk kita gitu. Karena bagaimana kita bisa meyakinkan customer kita, menjelaskan ke customer kita bahwa produk kita itu bagus kalau misalnya kita sebagai konsultannya tidak bisa merawat wajah kita dengan baik gitu sampai jerawatan gitu, walaupun jerawat itu kan sebenarnya banyak banget penyebabnya, ada hormonal, ada turunan, ada karena stres, ada karena pola makan yang nggak bagus, atau kita tidak bisa merawat wajah dengan baik, itu banyak macam-macam sih penyebab jerawat. Tapi kalau ditanya, ada nggak pertimbangan? Dilihat dulu, ini untuk posisi apa. Kalau posisinya memang sebagai konsultan, di garda depan gitu kan, yang harus memberikan konsultasi mengenai kesehatan kulit, tentang kecantikan, ya memang itu akan menjadi pertimbangan gitu. Tapi kalau misalnya kita interviewnya untuk di perusahaan kosmetik, kita tidak di frontliner, nggak di garda depan, kita di back office misalnya, rasanya sih untuk bagian itu tidak menjadi pertimbangan gitu. Oke. Itu sih. Semoga terjawab ya teman yang tadi bertanya. Jadi penting banget untuk kita melihat posisi apa sih yang sedang kita lamar gitu. Karena tergantung ya penilaian dari posisi apa juga nih yang lagi kita usahakan. Thank you Kak Ilya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih Kak. Jadi minta tips untuk makeup cowok yang natural, elegan atau maskulin gitu. Jadi gimana nih kalau misalnya cowok mau persiapan virtual interview, apakah ada tips dari Kak Ilya? Oke, satu, sama ya, mau pakai make up tetap kulitnya harus dirawat dulu, harus disegarkan dulu. Pakai facial wash yang betul-betul sesuai dengan jenis kulitnya. Kalau memang kulitnya kering, pilih facial wash yang untuk kulit kering. Kalau jenis kulitnya berminyak, itu pilih facial wash yang untuk kulit berminyak supaya semua kelebihan minyak di wajahnya itu akan teratasi dengan facial wash. Itu yang pertama. Yang kedua, pelembab tetap harus digunakan. Mau cowok, mau cewek, pelembab itu harus digunakan karena pelembab itu fungsinya adalah untuk tetap menjaga kadar air di wajah dan untuk menjaga kelembapan kulit supaya kulitnya tidak kering, tidak kusam. Nah, boleh menggunakan bedak, itu pilih loose powder yang warnanya betul-betul sama dengan warna kulit atau satu tone di bawah kulit. Nah, itu pilih yang matte, jangan pilih yang glowing. Ingat ya para cowok ya, jangan pilih yang glowing. Pilih hasilnya yang
matte. Nah, untuk alis biasanya juga kan banyak cowok yang alisnya tebal, sedikit berantakan, itu boleh aja disisir. Ya, jadi sekarang banyak tuh sisir-sisir yang untuk alis. Ada juga maskara bening, itu juga boleh dipakai untuk di bagian mata supaya kelihatan lebih rapih di bagian alisnya. Karena sekarang juga kan banyak cowok-cowok yang menjadi frontliner gitu, yang memang harus tampil gitu. Nah, itu juga boleh pakai. Kalau mau pakai shading sedikit di pipi, itu juga boleh, pilih warna coklat. Itu juga dibaurkan ke arah atas, tapi baurannya juga harus benar-benar rapi. Ya, banyak loh sekarang cowok yang minta tips juga ke saya gitu, gimana sih supaya kelihatan lebih tirus. Cowok juga ternyata juga pengen juga kelihatan lebih tirus. Nah, sama pakainya juga dari sini. Kita senyum di bawah, ya di atas. Tapi jangan dibaur ya. Kalau perempuan itu kan dibaur ke bawah, ke atas. Kalau laki-laki sedikit aja kalau mau pakai shading. Lipstick boleh menggunakan lip scrub. Tadi scrub bibir 1 minggu sekali supaya bibirnya juga terlihat halus gitu. Apalagi buat yang merokok itu nggak banget deh kalau mau jadi konsultan tapi daerah bibirnya itu kering, jadi tetap harus digunakan pelembab wajah sebelum tidur. Nah, terus digunakan lip scrub untuk mengangkat sel kulit mati gitu. Dan nggak boleh pakai lip gloss ya. Kalau cowok sebisa mungkin jangan menggunakan lip gloss, tapi gunakan lip balm. Itu boleh. Oke. Cukup Oke, nggak, Kak. Mbak Dwi itu? Cukup banget Kak Ilya. Thank you untuk tipsnya. Ya. Ini adalah tips yang bisa teman-teman yang cowok gunain juga sebagai preparation untuk menghadapi virtual Oke. interview. Nah, selanjutnya Kak Ilya, ada pertanyaan lagi. Untuk makeup interview boleh nggak sih yang finishingnya itu dewy look. Jadi kalau misalnya tadi Kak Ilya sampainya matte look, apakah kalau yang finishingnya dewy look itu tuh masih oke atau tidak? Oh, Jui look. Hmm, iya, Jui maksudnya ya? iya Oh, benar. boleh. Ya. Salah satu ciri khas makeup natural itu adalah Jui look memang. Ya, itu sangat boleh sekali. Oke, berarti dibolehin ya Kak Ilya ya. Iya, kalau Jui. Ya. Oke. Semoga sudah terjawab Lydia Lastriana. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kak, kalau misalnya nih setelah wudhu, apa harus touch up lagi? Nah, kalau misalnya pun touch up lagi, foundation, gimana sih caranya supaya tetap stay? Terus kalau misalnya habis wudhu terus touch up makeup, apakah membuat kulit beruntusan? Uh, ini pengalaman saya ya. Karena kalau misalnya kalau kondisinya lagi di kantor, itu biasanya kita kalau wudhu kan hanya dibasuh aja ya, nggak sampai ditekan-tekan. Nah, biasanya kalau saya diblot dulu, saya blot dulu pakai tisu, jadi diangkat nih di foundation atau bedak yang agak sedikit nggak rata setelah terkena air. Biasanya saya blot dulu pakai tisu. Setelah itu saya gunakan loose powder untuk touch up. Dan caranya tetap di tap-tap aja sih gitu. Jadi jangan digeser. Kalau digeser, foundation yang sebelumnya kita gunakan itu kalau terkena air, kalau tidak waterproof, itu biasanya akan ada yang di bagian sebelah sini, misalnya di bagian yang ter-highlight itu akan sedikit berkurang. Jadi kalau kita tambahin pakai tweed cake atau bedak yang udah dengan foundation, itu nanti akan nggak rata gitu. Jadi kalau saya sarankan sih kalau tetap nggak mau dibersihkan lagi, make up-nya mau langsung touch up, tetap diblot dulu pakai tisu, setelah itu gunakan loose powder dengan cara di tap-tap atau menggunakan kuas. Itu hasilnya akan jauh lebih baik gitu. Oke. Betul. Thank you Iya. banget ya Kak Ilya. Semoga terjawab untuk teman-teman yang juga punya pengalaman atau pertanyaan yang sama ya. Nah, kita lanjutkan. Ini masih ada beberapa pertanyaan Kak Ilya. Kita usahakan. Boleh. Ini ada salah satu teman yang bertanya, sepertinya ini kulitnya tipe yang berminyak nih. Jadi ada part-part di bagian wajah, bagian hidung, bagian di atas
bibir sama hidung tuh lebih cepat pudar nih makeupnya. Ada tipsnya nggak, Kak? Oke, biasanya kalau untuk kulit yang berminyak itu kan daerah T-zone ya, daerah dahi, sini, dagu, sama di sini. Itu memang suka berkeringat, cepat berkeringat ya, jadi suka nggak rata. Kalau saya sih tipsnya, kalau menggunakan makeup biasanya di bagian T-zone itu saya terakhir. Kalau menggunakan harus memilih pelembab wajah yang sesuai untuk jenis kulit. Jadi pilih pelembab wajah yang water base, yang bahan dasarnya itu air, supaya ketika diulaskan di wajah itu dia langsung meresap ke kulit. Itu yang pertama tipsnya ya, dari pelembabnya dulu. Yang kedua, kalau menggunakan foundation atau mau menggunakan bedak, itu pastikan bagian lain dulu selain T-zone. Jadi pakai dulu di pipi, ratakan pipi kiri kanan. Nanti coba dulu di bagian dahi, kalau dahinya berkeringat, dia agak di tap-tap sedikit. Nah, pastikan untuk di bagian sini, bagian atas mulut, sama di dagu itu jangan pakai yang tebal. Karena kalau kita pakainya terlalu tebal di sini dan nggak baur, itu tadi ketika kita wudhu, ketika kita beraktivitas, di bagian sininya masih bagus, di bagian sininya nanti udah berkeringat dan jadinya nggak rata gitu. Jadi khusus di bagian T-zone itu pakainya tipis dan merata dan diaplikasikan terakhir setelah bagian pipi. Gitu. Oke. Tekniknya, wah thank you banget Kak Ilya. Ini untuk teman-teman yang punya bermanfaat banget ya. Jadi daerah T-zone memang sering banget nih, lebih sering cepat berkeringat, makeup juga hilang di bagian tertentu kan nggak lucu ya Kak Ilya ya. Yang lain tapi yang di daerah T-zone-nya hilang gitu. Jadi belang. Bisa diaplikasikan. Itu sering banget tuh kelihatan. Sininya masih tebal, sininya udah nggak ada. Iya Kak, terus kan jadi bingung mau touch up-nya apa ini semuka aja atau bagian T-zone-nya juga sekalian gitu. Apa T-zone-nya aja terus muka gitu kan. Oke, thank you. Tetap ya, di-blot dulu. Kalau mau touch up tetap di-blot dulu pakai tisu, pastikan sudah kering, terus di-tap-tap aja, jangan digeser karena nanti sisa foundation yang di sini akan kemana-mana. Gitu. Oke, jadi penting banget untuk blot dulu ya ke kelebihan minyaknya teman-teman. Thank you Kak Ilya. Ini kita ada satu pertanyaan terakhir karena ada keterbatasan waktu. Jadi ini ada yang mau bertanya. Saya punya pori besar di bagian pipi, sekitar hidung, bahkan sering timbul komedo. Nah, Kak Ilya ada saran nggak sih bagaimana cara mengcover pori-pori yang besar tersebut? Karena terkadang ketika menggunakan makeup sering tidak tercover, Kak. Makasih. Oke, balik lagi. Satu, pemilihan produk harus tepat. Karena sekarang banyak produk-produk yang memang untuk meringkas pori. Ada pore perfector, ada pore minimizer, gitu. Jadi memang pilih foundation atau pilih base yang memang diformulasikan khusus untuk meringkas pori-pori yang terlihat lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menggunakan foundation yang extra cover. Kita kadang suka salah nih. Kita berpikir kalau pori-porinya besar, pakai foundation yang extra cover, itu akan tertutupi. Jadi sebaiknya justru pilih foundation yang light gitu. Ya, pakainya yang light aja, yang ringan aja. Jangan pakai extra cover, itu nanti akan tertutup gitu. Nah, ini boleh dicoba ya gitu. Dan hati-hati kalau misalnya pori-porinya besar, kulitnya berminyak, nanti pakai foundation yang extra cover, itu komedo justru akan muncul di situ karena akan mudah masuk tuh foundation yang tadi kita gunakan di pori-pori yang besar gitu. Jadi pakai foundation yang ringan aja, pakai bedaknya tetap di tap-tap aja. Gitu. Karena ini pernah ada juga sih customer kita yang seperti itu dan sampai sekarang sih nggak ada masalah setelah kita berikan tips bahwa pilih foundation yang paling tepat. Tadi pilih pore minimizer atau pore perfector ya. Karena pori-pori kan sejujurnya itu nggak bisa dikecilin, nggak bisa digedein. Pori-pori itu memang
fleksibel gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah memilih produk yang tepat. 2, jangan mengaplikasikan foundation yang extra cover, itu pilih yang light aja. Terus gunakan loose powder atau bedak dengan cara di-tap-tap aja. Udah, simple seperti itu. Oke, thank you banget Kak Ilya. Thank you banget. Semoga sudah terjawab ya tadi teman yang bertanya untuk masalah pori-pori besar. Gitu. Jadi mungkin selama ini salah kaprah, ya. Jadi nutupinnya harusnya extra cover. Ternyata salah nih. Justru malah makin ini ya nanti makin bermasalah takutnya kulitnya. Gitu. Baiklah Kak Ilya, pertanyaan terakhir di sesi Q&A kali ini. Semoga sudah terjawab semua teman-teman pertanyaannya. Mohon maaf banget untuk teman-teman yang belum dapat terjawab pertanyaannya karena kita ada keterbatasan waktu. Ini tanda bahwa Clubbers semangat banget Kak Ilya di sesinya Kak Ilya nih. Waktunya ternyata panjang tapi pertanyaannya belum sempat terjawab semua. Gitu. Mohon maaf banget ya teman-teman ya. Nah, semoga apa yang tadi udah di-share sama Kak Ilya, tips and triknya juga beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Kak Ilya bermanfaat untuk teman-teman semua. Selanjutnya, amin. Selanjutnya, karena waktu kita sudah hampir habis, maka diskusi dengan Kak Ilya juga sudah harus diakhiri sampai di sini teman-teman. Thank you banget Kak Ilya yang udah berbaik hati untuk share ilmunya, insight-nya banyak banget yang kita dapetin di sini. Semoga nanti Kak Ilya sehat dan sukses terus. Terima kasih. Nah, maaf ya yang belum terjawab. Iya, mohon maaf banget teman-teman. Thank you banget juga yang udah ngasih pertanyaan. Gitu. Iya. Kalau misalnya boleh dirangkum nih Kak selama sesi diskusi kita tadi, ada beberapa poin penting yang bisa Clubbers catat, bisa diingat nih. Yang pertama, bahwa natural makeup look untuk virtual interview bukan hanya makeup yang asal-asalan, tapi adalah makeup yang menonjolkan fitur-fitur wajah kita secara natural. Seperti itu. Kemudian sudah beberapa kali di-mention sama Kak Ilya bahwa penting banget untuk mengenali tipe wajah kita terlebih dahulu. Setelah mengenali tipe wajah kita, perlu banget nih kita mengenali produk-produk apa, produk makeup apa yang cocok dengan kita. Ya Kak Ilya ya, mengenali ingredients begitu. Kemudian ini pas nggak di wajah kita, cara pengaplikasiannya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga nih teman-teman, makeup selain untuk mempercantik wajah kita, tapi juga bisa bermanfaat untuk menimbulkan, untuk mendorong rasa percaya diri, yang teman-teman punya, apalagi penting banget nanti saat virtual interview atau saat interview, karena penting banget untuk kita bisa membawakan diri yang terbaik yang kita punya. Begitu. Penampilan makeup itu harus diperhatikan ya, penampilan wajah kita harus diperhatikan, tapi juga jangan lupa harus kelihatan sehat. Jadi tidak hanya cantik tapi terlihat sehat. Seperti itu teman-teman. 3 poin pentingnya. Kak Ilya, suara dia masih kedengaran jelas kah? Masih. Oke, masih. Nah, itu tadi 3 poin penting yang bisa dirangkum dari sesi sharing bersama dengan Kak Ilya. Kalau dari Kak Ilya, ada yang mau ditambahin lagi? Enggak, udah cukup Mbak Dwi, tadi penjelasannya udah summary-nya tuh udah semuanya tercover di situ. Tapi aku exciting banget, aku senang banget gitu. Jadi tadi waktu Mbak Dwi bilang 10 menit lagi, sekian menit lagi, aku senang aja jawabin gitu. Karena aku memang senang kalau ditanya tentang permasalahan kulit dan make up gitu. Aku senang sih. Teman kalau waktunya lebih lama juga sebenarnya aku pengen jawab nih semuanya gitu. Aku exciting banget Mbak Dwi. Thank you loh udah ngundang aku di sini untuk ketemu atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari
para Clubbers. Dwi sama Klop juga berterima kasih banget nih Kak Ilya sama Body Shop udah bersedia untuk mengisi sesi webinar di event Ready Set Live ini. Dan thank you banget juga Clubbers ya, tadi pada excited dari awal itu udah mulai ngirimin pertanyaan ya Kak ya, dari awal Kakak kasih materi itu udah pada mulai bertanya. Dan sayang banget belum. Iya, tadi aku agak sedikit itu. Tadi juga aku agak sedikit, aduh kok pertanyaan banyak, tapi pengen presentasi, tapi pertanyaan banyak gitu. Senang sih. Iya, semangat banget nih Clubbers-nya, dia juga happy banget melihat excitement dari teman-teman semua. Nah, Kak Ilya dan teman-teman, kita udah hampir di penghujung webinar kita. Jadi semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ilya, serta semoga mendapat manfaat dari event Ready Set Live ini secara keseluruhan. Sebelum kita berpisah nih teman-teman, seperti biasa, mohon bantuan teman-teman sekalian untuk mengisi form evaluasi saat ini juga. Jadi teman-teman bisa mengakses form evaluasinya dengan cara scan QR code dari share screen-nya Dwi, bisa scan QR code sekarang, ataupun dari link yang tertera nih. Jadi bisa dengan mengakses bit.ly/RSR Body Shop gitu. Dan mohon bantuannya untuk mengisi saat ini juga teman-teman, karena teman-teman bisa mendapatkan materi sesi webinar ini langsung setelah selesai mengisi form evaluasinya. Jadi tadi Kak Ilya juga udah ada beberapa teman-teman yang nanyain, materinya di-share dong Kak, materinya dong mau. Ini jawabannya teman-teman, silakan diisi form evaluasinya karena kita tunggu saat ini juga, begitu. Nanti hasilnya dari evaluasi yang teman-teman isi akan menjadi masukan bagi kami dalam membuat event yang lebih baik lagi ke depannya, begitu. Nah, sambil menunggu nih teman-teman mengisi form evaluasinya, Dwi akan mengucapkan terima kasih kepada para sponsor kita, yaitu Tanoko Foundation dan juga Pegadaian sebagai sponsor utama. Terima kasih banyak. Kemudian kepada kompas.com dan kompas.id sebagai bagian dari Kompas Gramedia sebagai media partner. Nah, kemudian terima kasih juga kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya event Ready Set Live ini. Serta thank you juga The Body Shop Indonesia yang sudah mendukung pelaksanaan sesi webinar kali ini. Baik, terima kasih banget Kak Ilya. Senang banget bisa ketemu sama Kak Ilya hari ini. Harapannya semoga nanti situasinya semakin membaik, Kak Ilyanya sehat-sehat, semakin sukses. Semoga nanti kita bisa punya kesempatan untuk bertemu lagi, untuk memberikan materi atau wawasan lagi kepada Clubbers semua. Mungkin di lain kesempatan Kak Ilya. Kemudian terima kasih juga tentunya kepada Clubbers yang sudah mengikuti sesi webinar ini dari awal hingga akhir. Thank you banget untuk teman-teman semua atas excitement yang sudah ditunjukkan di sesi webinar ini. Kak Ilyanya happy, Dini juga happy melihat semangat teman-teman semua. Semoga teman-teman juga happy ya. Kemudian Bi mau mengingatkan bahwa ada 9 paket belajar yang promo nih, 9 paket promo di Ready Set Live yang bisa membantu teman-teman untuk start stronger, do better, dan go further. Salah satunya ada paket Start Your Career and Prepare Your Success yang bisa teman-teman beli dengan harga spesial banget, Rp10.000 aja. Jadi teman-teman yang penasaran bisa habis sesi webinar ini langsung cus ke websitenya club.id, kemudian buka yang Ready Set Live untuk mengetahui informasi yang lebih detail. Nah, dia juga mau mengingatkan bahwa event Ready Set Live ini berlangsung sampai tanggal 3 Oktober 2020, jadi sampai hari Sabtu. Teman-teman jangan sampai ketinggalan sesi-sesi webinar menarik lainnya yang bisa menambah wawasan dan pengetahuan agar kalian bisa siap untuk menghadapi berbagai tantangan baik dari yang dihadapi
kondisi saat ini dan juga ke depannya. Baik, ini adalah jadwal webinar hari ini teman-teman yang bisa teman-teman ikuti. Setelah ini masih ada beberapa sesi lagi. Ada nanti di sesi malam ada the most wanted skill, productive co-creation. Kemudian ada juga ada banyak banget teman-teman bisa lihat, bisa cek langsung aja di websitenya prop.id untuk tahu informasi lebih detailnya. Jangan lupa langsung registrasi ya. Nah, oke. Baiklah, Kak Ilya, ini sudah ada yang komen nih Kak di fitur chat. Thank you Kak Ilya dan tim. Thank you Kak Ilya dan tim. Thank you Kak Ilya. Thank you, sama-sama. Kami juga thank you banget loh untuk ngobrol semua. Makasih ya. Iya. Baiklah, sudah selesai sesi webinarnya Kak Ilya. Sekali lagi terima kasih Kak Ilya dan tim yang sudah mendukung pelaksananya webinar ini. Saya Dwi dari Klub pamit undur diri. Thank you banget Klober. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan teman-teman, dah Kak Ilya. Thank you. Thank you.